Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan masuk pada pembahasan yang pertama dari Kitabun Nikah, yaitu pembahasan tentang fikih nikah. Saya rasa pembahasan ini sangat penting bagi kita semua ya, baik yang sudah menikah apalagi yang masih menderita dalam penderitaan jomblo ya. Karena namanya kita menjalani kehidupan rumah tangga, kita harus berilmu, ya harus memiliki ilmu tentang bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga. Kalau kita ingin umroh, yang umroh itu hanya memakan 2-3 jam, kita mau belajar fikih umroh. Demikian juga kalau kita ingin haji, kita belajar manasik haji, yang haji mungkin cuma 10 harian ya. Bagaimana lagi dengan tatkala kita ingin masuk dalam namanya kehidupan berumah tangga yang mungkin kita jalani sampai kita meninggal dunia. Oleh karena seorang berusaha untuk memiliki ilmu tentang bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga, karena kehidupan rumah tangga itu bukan sekedar perkara duniawi, bahkan dia adalah perkara ibadah. Karenanya di antara hal-hal yang menunjukkan pernikahan merupakan perkara ibadah ya, Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan pernikahan tersebut merupakan kenikmatan bagi para rasulnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad arsalna rusulan min qablika faja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah." Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad, dan kami jadikan bagi mereka istri-istri dan juga anak-anak. Nabi SAW bersabda, "Man tazawwaja faqad istakmala nisfa dinihi falyajtahid fi nisfil baqi." Barang siapa yang menikah maka dia telah menyempurnakan setengah agamanya, tinggal dia serius pada setengah yang sisanya. Ini menunjukkan bahwasanya pernikahan berkaitan dengan masalah agama. Karena yang sudah menikah akan telah sempurna setengah agamanya. Demikian juga Nabi SAW waktu menegur orang-orang yang ingin beribadah terus ya, sampai ada di antara sahabat yang ingin puasa terus tidak berbuka, ada di antara mereka ingin sholat malam terus tidak tidur, di antara mereka ada yang mau tidak menikah, meninggalkan istri-istri. Bukan apa-apa, tapi karena ingin sibuk beribadah. Tapi Nabi SAW justru menegur, kata Nabi SAW, "Fa inni atqakum li rabbikum wa akhsyakum." Aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian terhadap Allah, dan aku yang paling takut, yaitu aku yang paling beragama daripada kalian. Tetapi usolli wa anam, aku salat malam dan aku tidur. Wa asum wa uftir, aku puasa dan aku berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku maka bukan bagian dariku. Di sini Nabi menjelaskan bahwasanya nikah merupakan sunnah Nabi SAW. Ya, bahkan pernikahan bisa mengantarkan seorang kepada surga ya. Bukankah Nabi SAW bersabda, "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian di sisi Allah adalah yang terbaik bagi istrinya, dan aku adalah suami yang terbaik ya. Maka seorang suami berusaha menjadi suami yang terbaik bagi istrinya, karena salah satu pintu yang memudahkan dia masuk dalam surga bahkan mencapai derajat yang tinggi adalah menjadi suami yang terbaik ya. Kita tahu pintu-pintu menuju surga banyak. Ada orang mau surga dengan sholat malamnya, ada orang mau surga dengan sedekahnya, ada orang mau surga dengan berbakti sama orang tua, ada orang mau surga dengan jihadnya, ada orang mau surga dengan Qur'annya. Di antara kita, pintu yang Allah buka bagi kita para suami adalah mau surga melalui menjadi suami yang terbaik. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya, khairukum, sebaik-baik kalian. Maksudnya di sisi Allah. Ya, khairukum li ahlihi, yang terbaik bagi istrinya. Wa ana khairukum li ahlin, aku suami yang terbaik. Seandainya Anda menjadi suami yang terbaik sehingga istri Anda bangga punya suami Anda ya, kemana-mana dia cerita, Masya Allah suami saya, Masya Allah suami saya, itu tanda-tanda Anda suami yang terbaik. Tapi kalau istri kemana-mana cerita suami saya amit-amit, waduh ini suami saya Masya Allah parah misalnya, ini berarti kita harus memperbaiki diri. Dan ini penting bagi kita para ikhwan ya, karena kita menjalani waktu kita dalam kehidupan rumah tangga sangat panjang. Benar kita ke kantor, benar kita ke masjid, benar saya ngisi pengajian, antum hadir pengajian. Tapi waktu kita banyak, interaksi kita banyak dengan istri dan anak-anak. Kita WA, kita telepon, kalau kita enggak yang WA, istri yang WA, ketemu di rumah, jalan-jalan ya. Nah, kalau kita bisa menjadi suami yang terbaik, maka setiap waktu yang kita habiskan bersama istri kita,
argo pahala jalan. Itu maksud saya ya. Jadi jangan sampai kita ini tidak memanage yang benar dalam kehidupan rumah tangga sehingga waktu kita yang bertahun-tahun hanya pergi begitu saja tanpa ada pahala atau kurang pahalanya. Makanya Nabi SAW juga bersabda, wa fi buti ahadikum sadaqah, engkau menggauli istrimu itu adalah sedekah. Rasulullah SAW bersabda, lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujrita 'alaiha hatta luqmata allati taj'ala fi imra'atik. Tidaklah engkau memberi sedekah, kau mencari wajah Allah, kau berinfak kecuali kau dapat pahala. Sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu, maka kau juga dapat pahala. Intinya dalil yang menunjukkan bahwasanya menikah adalah ibadah sangat banyak ya. Karenanya jumhur ulama berpendapat menyelisih pendapat Syafi'iyah. Jumhur ulama berpendapat seorang laki yang menikah sementara ibadahnya berkurang, ibadah mahdhahnya berkurang, mungkin salat malamnya berkurang, puasanya berkurang, kemudian sedekahnya berkurang dibandingkan dengan seorang laki yang tidak menikah sengaja untuk fokus ibadah, lebih afdal yang menikah, ya. Ini pendapat jumhur ulama. Kenapa? Karena dalam pernikahan tersebut dia menjalankan ibadah yang lain. Memang orang yang menikah akan berkurang salat malamnya, akan berkurang waktu baca Qur'annya, akan berkurang puasa sunnahnya. Nah, dia banyak urusan, dia kerja, cari nafkah buat anak. Tapi itu semua ternyata ibadah. Dan itu lebih afdal daripada seorang laki yang kemudian tidak menikah supaya bisa fokus untuk ibadah. Jadi hadirkan dalam diri kita bahwasanya pernikahan adalah ibadah yang mulia, ladang kita untuk mencari pahala bagi laki maupun wanita. Adapun wanita, jelas kata Nabi SAW kepada seorang wanita, unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki aw naruki. Rasulullah bertemu dengan seorang wanita, Rasulullah bertanya, bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Kata sang wanita, aku berusaha semaksimal mungkin berbuat baik kepadanya, kecuali aku tidak mampu. Kata Nabi SAW, unzuri aina anti minhu, lihatlah bagaimana kondisimu wahai sang wanita di hati suamimu, fa innahu jannatuki aw naruki. Sungguhnya suami itu adalah surgamu atau nerakamu. Jadi pintu nikah ini adalah pintu yang besar untuk masuk surga, baik bagi seorang suami maupun baik bagi seorang istri ya. Sebagaimana dalam hadis juga ya, idza shalatil mar'atu khamsaha, kalau seorang wanita salat 5 waktu, wa shamat syahraha, puasa bulan Ramadan, ya, kemudian hasanat farjaha, menjaga kemaluannya, wa ata'at ba'laha, taat kepada suaminya, qila laha, dikatakan kepadanya, udkhilil jannata min aybabin syi'ti, masuklah ke dalam surga dari pintu surga mana yang kau kehendaki. Ini jelas bahwasanya pintu pernikahan adalah pintu yang termudah di antaranya untuk masukkan seorang ke dalam surga. Hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala disyariatkannya pernikahan. Karena seorang manusia tidak akan tentram hidupnya kecuali dengan pasangannya. Ya, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Adam alaihissalam. Ya. Kemudian Allah menciptakan dari jiwa tersebut pasangannya, yaitu Hawa. Buat apa? Liyaskuna ilaiha, agar Adam tentram bersama Hawa. Ya, Allah ciptakan Adam sendirian, kesepian, enggak ada teman. Allah ciptakan dari tulang rusuknya siapa? Hawa. Kemudian Adam pun tentram, liyaskuna ilaiha, tentram dengan istrinya tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, di antara tanda-tanda ketuhanan Allah, rububiyah Allah, Allah menjadikan bagi kalian ya istri-istri litaskunu ilaiha, agar kalian tentram bersama istri-istri kalian. Maka seorang suami tidak mungkin bahagia kecuali dia tentram bersama istrinya. Kalau ada seorang lelaki ternyata dia tidak bisa bahagia di rumah selalu berkelahi sama istrinya, tiap hari tidak ada kosong dari omelan, keributan, tangisan air mata, teriakan suara, maka itu sungguhnya laki yang sengsara, kasihan ya. Dia lebih sengsara daripada jomblo ya. Kemudian dia mencari kebahagiaannya di luar dengan main golf dengan kawan-kawannya, dengan ngopi dengan kawan-kawannya. Ya, ini orang ini tidak bahagia. Orang ini tidak bahagia. Lelaki yang bahagia adalah lelaki yang kalau dia di luar rumah pingin pulang ketemu istrinya. Udah ketemu istrinya dia nyaman, ya. Ngobrol sama istrinya, curhat sama istrinya. Itu lelaki yang bahagia. Nah, kalau kita ternyata belum bisa merasakan itu, ketahuilah kebahagiaan kita berarti belum benar. Kita harus perbaiki. Ada yang salah, antara kita yang salah atau istri kita yang salah, ya. Kalau bisa diperbaiki, kalau perbaiki, kalau nggak bisa diganti ya.
Jadi kita belum bahagia. Saya ulangi lagi, lelaki yang bahagia adalah lelaki yang dia bisa tentram di rumahnya dan dia merasa rumahnya adalah apa? Surganya. Ya, tapi kalau dia masuk rumah kemudian ternyata isinya ribut, teriakan, marah-marah, omelan tiap hari, dia marah istrinya marah sama dia, ya. Maka ini rumahnya adalah nerakanya. Maka perlu ada yang dia harus diperbaiki antara dia dengan istrinya. Harus sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa menumbuhkan kehidupan yang diharapkan, yaitu mawaddah, sakinah dan rahmah sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat-ayatnya. Kita akan bahas tentang kitabun nikah, ya. Pembahasannya secara umum terbagi menjadi dua, ya. Pertama adalah masalah an-nikah. Yang kedua adalah al-firaq. Ini pecah kongsi, ya. Perpisahan. Adapun ini apa? Pernikahan. Pernikahan ini bisa pembahasannya juga ada beberapa, di antaranya muqaddimatun nikah, nanti di antaranya juga adalah hukmun nikah, ada bahasanya nanti arkanun nikah. Yang terakhir adalah atharun nikah. Hukum nikah, hukumnya apa? Rukun nikah, terus dampak nikah. Dampak dari akad nikah. Kemudian pecah kongsi bisa mungkin kita bagi menjadi 3, ya. Dari istri, dari suami, dari penguasa, ya, KUA atau yang semisalnya. Kalau dari suami bisa 3 yang terjadi, ada namanya talak, tolak. Dengan berbagai macam permasalahannya. Kemudian ada namanya al-zihar, ada namanya al-li'an, al-mula'anah, saling melaknat, yang Allah sebutkan dalam surat An-Nur. Yang ini mengharuskan pecah kongsi, harus pisah. Dari istri namanya al-khulu', penguasa disebut dengan al-fasakh, karena ada hal-hal yang membuat, yaitu akad dibatalkan. Akad nikah dibatalkan. Jangan pecah kongsi, ya, terlalu perpisahan, ya. Taib. Muqaddimah, ya, nanti akan kita bahas biasanya di antaranya an-nazar, ya. Terus al-khitbah sama al-khutbah. Nazar, ya. Antum sudah pernah nazar? Sudah, ya? Ini khitbah, melamar. Dan khutbah, nikah, khutbatul hajah. Khutbah nikah, atau khutbatul hajah. Nanti arkanun nikah
kita bisa menjadi 3. Ada namanya calon istri, calon suami, kemudian sighah, akad. Taib ini aja dulu ya. Secara sederhana. Nanti ini di bawahnya ada cabang-cabangnya lagi. Akan kita jelaskan setelah ini. Taib. Yang ini sudah ya? Mau dihapus? Boleh. Ini boleh ditambah juga dampaknya apa ya? Asaruhu, dampak. Dampak perpisahan. Baik, yang bisa kita bahas terlebih dahulu. Nazar, ya, masalah nazar. Tentu ketika seorang akan menikah, disunahkan dia nazar, tidak wajib, ya, tetapi sangat dianjurkan, ya. Kata Nabi SAW, falyanzur ila ma yad'u ila nikahiha. Hendaknya dia melihat wanita yang memotivasi dia untuk apa? Menikah. Dianjurkan, ya, fa innama fa huwa ahra an yu'dama bainakuma. Sungguhnya kalau engkau melihat, maka ini lebih baik, ya, lebih melanggengkan pernikahan kalian berdua, ya. Karena dengan melihat ada kecocokan, ya, cocok baru kemudian kita melamar, ya. Kata orang jangan beli kucing dalam karung, ya. Pertama kucing tidak dijual berbelikan, apalagi dalam apa? Dalam karung. Kalau kucing aja kita nggak boleh sembarangan, apalagi apa? Yang tempat untuk kita tidurin, ya lebih hati-hati lagi. Harus kita tidak sembarangan dalam memilih, tapi maka kita harus selektif. Di antara yang disyariatkan agar kita bisa memilih calon kita adalah dengan nazar, memandang wanita tersebut. Kata Nabi SAW, tatkala seorang sahabat ingin menikah dari kaum muhajirin kepada wanita ansar, kata Nabi SAW, fa inna fil a'yuni ansari syai'an. Sungguhnya pada mata wanita ansar itu ada sesuatu yang menarik. Ya. Jadi Nabi suruh apa? Suruh lihat, ya. Nazar, hukumnya tadi apa? Dihapus saja ya? Boleh? Kalau saya ngisi pengajian tempat lain biasanya dihapusin. Atau mungkin di kantor beda kali ya. Ada yang penghapus yang nempel, bagus. Kalau nggak bisa saya bawa sendiri nanti. Baik, sekarang kita bahas ya ahkam nazar, ya. Hukum-hukum yang berkaitan dengan nazar. Ya, kita semua sudah lewat sekarang. Ada kawan saya dulu, waktu saya mau menikah. Dia bilang, Firanda, udah lihat akhwatnya belum? Belum. Lihat kamu. Kenapa? Aduh, saya dulu nikah nggak lihat, saya menyesal katanya. Dia menyesal dulu, ya, dia asal lihat tulisan seorang akhwat, Masya Allah ini solehah, kemudian menunjukkan pintar, dia maju. Ternyata kecantikan juga perlu, ya enggak? Kecantikan juga perlu. Baik. Yang pertama, hukum, ya. Hukum nazar, ya. Hukumnya tadi apa? Sunnah. Ya, sangat dianjurkan. Hukumnya sunnah. Dan ini dipraktikkan oleh Nabi SAW. Nabi lihat, ya. Seperti seorang wanita yang wahabat nafsah halin Nabi, datang kemudian dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah nikahi aku. Maka Rasulullah melihat ke bawah, Rasulullah melihat ke atas. Lihat ke bawah lagi, lihat ke atas. Rasulullah SAW tidak tertarik. Ya, Rasul juga manusia. Kalau tidak tertarik, Rasulullah SAW tidak nikahi.
Karena Rasulullah diam saja, mau ditolak nggak enak, akhirnya ada sahabat berkata, Rasulullah kalau engkau tidak mau biar buat saya aja ya Rasulullah. Ya. Jadi kalau ada akhwat ke saya lihat tidak tertarik, antum bilang, Ustaz, kalau Ustaz nggak mau buat saya aja. Hukumnya apa? Sunnah, tidak wajib. Kemudian syarat nazar. Syarat-syaratnya. Rasulullah menyebutkan di antaranya, pertama, kemungkinan diterima. Kalau tidak ada kemungkinan diterima, tidak boleh nazar. Paham? Contoh, antum misalnya pekerja biasa, terus antum ingin melamar anaknya raja misalnya. Antum mau nazar dia, kemungkinan besar antum tidak diterima. Asep ingin nazar dia, apa hubungannya nazar dia? Tunggu dia keluar dari sekolah, ente mau nazar, ente siapa mau nazar dia? Kemungkinan besar ente ditolak ya. Dan tidak ada kemungkinan 1% pun ente diterima. Kalau tidak mungkin diterima, tidak boleh apa? Nazar. Jangan seorang diberi di depan sekolah, pingin lihat cewek. Nah, itu nazar apa seperti itu ya? Itu tidak benar, tidak boleh seperti itu. Jadi kita hanya nazar yang kira-kira mungkin diterima, tapi ada kemungkinan diterima. Ya, maka boleh kita nazar wanita tersebut. Kalau sejak awal tidak mungkin terima, ngapain kita nazar? Hanya menyiksa diri kita melihat seorang wanita yang cantik sementara tidak mungkin dia suka sama kita. Kita hanya menyiksa diri kita, menggantungkan kecintaan kita pada orang yang tidak mau menerima kita, bahkan mau muntah kalau lihat kita. Baik. Yang kedua, tidak boleh berkhalwat. Ya. Jadi kalau mau lihat akhwat tersebut tidak boleh sendirian. Kalau bisa dengan mahramnya itu yang terbaik. Kalau bisa yang terbaik adalah dengan mahramnya. Kita datang ke rumahnya, diduduk sama mahramnya, kemudian kita ngobrol, nggak ada masalah. Sehingga ada hal yang kita malu, sehingga tidak terjebak dalam khalwat. Karena Rasulullah SAW bersabda, la yakhluwanna rajul bimra'atin illa kana syaitanu tsalitsahuma. Tidaklah seorang laki-laki berdua dengan seorang wanita kecuali setan yang ketiganya. Pasti setan akan memprovokasi, mengobarkan syahwat sehingga bisa terjadi apa yang terjadi. Sehingga hilang rasa malu tatkala cuma berdua-duaan. Oleh karenanya tidak boleh berkhalwat. Kalau bisa dengan apa? Mahramnya. Misalnya dengan kakaknya. Kakaknya duduk di situ, jangan pergi. Dia bilang, kakak pergi dulu ya. Enggak bisa ya. Dia duduk situ ngobrol. Jadi ada yang nemani. Kalau ternyata qadarullah mahramnya jauh, maka dia boleh dengan ibu-ibu yang lain. Ya. Misalnya duduk ketemu ada ibu yang lain, penting tidak khalwat. Karena larangan apa? Khalwat. Maka dia boleh ketemu ngobrol dengan akhwat tersebut. Akhwat tersebut ditemani oleh beberapa ibu-ibu yang bijak, yang bisa melihat situasi dan kondisi, ya, maka itu tidak mengapa. Yang ketiga tidak boleh dengan syahwat. Ya. Karena kita nazar itu bukan untuk menikmati dia, tetapi dalam rangka untuk mengenal. Kita tidak boleh menikmati wanita tersebut kecuali setelah nikah. Jadi kita lihat cantik, oke. Bukan kita pandang terus sampai ngiler, nggak boleh ya. Ya. Intinya kita hanya melihat, cukupnya kita tertarik, sudahlah. Tapi kalau kita berlezat-lezat melihat dia, maka itu nggak boleh. Ya. Misalnya seorang akhwat kemudian kirim foto dengan kondisi agak terbuka, kita lihat sampai ngiler-ngiler, nggak boleh. Jadi karena dia masih belum halal bagi kita. Sehingga Rasulullah mensyaratkan tidak boleh melihat dengan apa? Syahwat. Hanya melihat yang penting kita tertarik, ini oke untuk kita nikahi secara fisik, maka silahkan. Adapun lebih daripada itu tidak boleh. Kemudian yang boleh dilihat ya. Tatkala nazar yang boleh dilihat ada khilaf ya. Khilaf di kalangan para ulama. Ini ada khilaf. Pendapat yang pertama mengatakan yang dilihat hanya wajah dan telapak tangan. Pendapat yang kedua boleh semua dilihat kecuali sawatain, kecuali dubur dan kubul dan dubur. Maksudnya kecuali kemaluan dan dubur.
Yang ketiga, boleh melihat apa yang biasa terbuka dari sang wanita ketika dia bersama mahramnya. Maksudnya apa? Seorang wanita kalau lagi kumpul sama kakak-kakaknya, sama adiknya, apa yang terlihat? Yaitu rambut, leher, ya, kemudian betis, ya, seperti itulah yang biasa apa? Terlihat tatkala dia sedang apa? Sedang bersama mahramnya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Ini pendapat tentu tidak benar, ya. Ini pendapat sebagian zahiriyah, boleh lihat semuanya, ya. Ya. Dan bahkan ada sebagian orang mengatakan boleh kalau dia lagi mandi kita ngintip. Wah, enggak boleh. Jenggotan ngintip-ngintip katanya. Ini lagi nazar katanya, lagi nazar. Bisa nimbulin fitnah seperti ini, enggak boleh. Enggak boleh, ya. Dan ada kejadian juga, ini kejadian nyata, sebagian orang nazar kemudian dia bilang tolong buka buah dada, mohon maaf saya ingin lihat, ya. Enggak boleh, ya. Dan ini terjadi, ya. Mungkin dia punya fikih sendiri dan perempuannya setuju. Setelah dia lihat badannya, buah dadanya ditolak akhirnya. Perempuannya ditolak, ya. Kasihan, akhirnya jadi down, jadi stres dan yang lainnya. Pendapat yang lebih hati tentunya boleh hanya melihat wajah dan apa telapak tangan. Ya, ini dalil bahwasanya memang dahulu banyak orang bercadar. Sehingga disyariatkanlah apa? Nazar. Karena asalnya wanita dahulu wajahnya tertutup. Kalau ternyata asal wanita di zaman sahabat wajahnya terbuka, ya nggak perlu nazar. Semuanya bisa apa? Kelihatan. Ini menunjukkan bahwasanya disyariatkan nazar, menunjukkan mereka pada dasarnya sering menutup wajah mereka, ya. Kenapa melihat wajah? Kenapa melihat telapak tangan? Sebenarnya mengatakan karena wajah situlah majma'ul mahasin, segala kecantikan semua terlihat dari apa? Wajah, ya, dari bersihnya, dari lihat wajahnya orang wanita yang bersihan. Dari tangannya bisa melihat bodinya kalau orang dahulu, ya, dilihat tangannya gempal atau enggak. Ini bisa kelihatan bagaimana tubuhnya dengan melihat apa? Wajahnya. Namun yang benar boleh melihat lebih daripada itu. Dan dipraktikkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waktu Umar menikahi Ummu Kulthum. Ummu Kulthum putrinya Ali bin Abi Thalib. Karena Umar menikah dengan putrinya Ali bin Abi Thalib punya namanya Zaid, ya. Makanya ini bantahan terhadap orang Syiah yang mengatakan bahwasanya Umar adalah lebih jahat daripada Fir'aun dan yang lainnya. Ya, kalau dia lebih jahat daripada Fir'aun, kenapa Ali menikahkan putrinya Ummu Kulthum kepada siapa? Dengan siapa? Umar. Bahkan punya anak namanya Zaid bin Umar dari pernikahan tersebut. Itu Umar melihat betisnya Ummu Kulthum. Demikian dalam hadis, ya, riwayat Ahmad dengan sanad yang hasan. Waktu Rasulullah SAW ingin menikah dengan seorang wanita, Rasulullah SAW mengirim Ummu Sulaim untuk ngecek wanita tersebut. Kata Rasulullah SAW, "Unduri syummi awaridhaha wa unduri ila urqubaiha." Kata Nabi SAW, ciumlah di daerah sekitar mulutnya, apa orang ini bersihan atau tidak, mulutnya bau atau harum, dan lihatlah kepada urkub. Urkub itu kalau kaki di sebelah sini, apa namanya itu? Di atas, ini. Iya, tumit lah itu. Nah, berarti kan kaki boleh dilihat, ya. Jadi yang benar, wallahu a'lam bishawab, pendapat yang tengah ini pendapat Ibnu Hajar rahimahullahu taala, bahwasanya kalau kita nazar kita boleh melihat lebih daripada itu. Rambut boleh, leher boleh, lengan boleh. Yang biasa seorang wanita kalau di rumah adik kita duduk sama kita, apa yang terbuka itulah boleh dilihat, dan itu yang benar. Tetapi terserah wanita, kalau dia nggak mau kasih lihat ya sudah. Kita bilang saya pengen lihat rambutmu, nggak mau saya. Kalau nggak mau sana pergi cari wanita lain, ya sudah. Mau diapain? Tetapi intinya yang benar ini, ya. Kemudian pembahasan berikutnya, ya. Siapa sifat-sifat wanita yang harus diperhatikan? Ya. Ini yang benar, ya. Sifat-sifat yang diperhatikan, ya, di antaranya pertama agamanya. Kemudian yang kedua kecantikannya. Yang ketiga kecantikannya,
Kemudian gadis ya. Kalau bisa gadis, kalau enggak janda juga enggak apa-apa ya. Kemudian yang keempat ya di antaranya sebagian ulama berpendapat kalau bisa bukan kerabat dekat, nanti akan kita bahas ini. Bukan sepupu. Ya. Kemudian dari keluarga yang baik-baik dan yang lainnya ya. Kemudian yang kelima subur. 6 dari keluarga baik-baik. Dan lain-lainnya. Yang pertama agamanya. Dan itu sudah pasti karena tidak mungkin kita bisa bahagia kecuali memiliki istri yang solehah. Kita semua tahu bahwasanya wanita cantik itu penting. Tetapi kalau dia tiap hari ngomel, jadi rusak kecantikannya. Ya. Tapi wanita kalau wajahnya tidak begitu cantik atau cantik biasa-biasa, tetapi lemah lembut, akhlaknya mulia, penurut, maka dia luar biasa. Saya punya kawan, dia bilang, Ustaz, saya punya istri 3. Ya. Istri saya yang kedua, Ustaz, Masya Allah. Biasa aja Ustaz, tapi kalau saya ke rumah, dia bukakan kaos kaki saya, dia bukakan sepatu saya. Sebelum saya sampai, Abi mau makan apa? Saya masain, Masya Allah. Ya. Tidak bilang, udah makan yang ada, bersyukur kepada Allah. Dia bilang, makan apa? Kemudian dia masakin. Nanti kalau saya datang, dia siapin makanan. Tulang-tulang itu, kalau ada ikan, dia lepasin semua tulangnya. Itu yang saya tidak bisa lepas dari dia ya. Ini cerita teman saya ya. Jadi akhlak itu sangat apa? Berpengaruh. Dan tidak mungkin kita bisa mendapatkan seorang yang berakhlak mulia kecuali memang dia agamanya bagus ya. Agama bagus maksud dalam hal bukan rajin sholat aja, bukan cuma hafal Quran. Tapi kita tanya sama orang sekitar bagaimana dia akhlaknya bagus atau tidak. Di antara ciri wanita berakhlak mulia, dia berakhlak mulia sama ibunya. Antum sudah terlanjur daripada nikah. Ini kita bicara yang jomblo-jomblo. Yang jomblo-jomblo kalau menikah, cari lihat, tanya gimana akhlaknya sama ibunya, tanya. Kalau dia ternyata orang ini baik sama orang tua, tidak sombong, tidak angkuh, ditambah dengan agamanya, ya maka baik. Tapi percuma misalnya hafidz Quran, hafidhatun bil Quran, akhwat ini 30 juz tapi sombong. Kita ngelamar, ente hafalan juz berapa? Udah. Berapa juz apa? Juz amma. Wah udah. Ente waktu nador aja sudah kalah, apalagi kalau sudah nikah lebih kalah lagi. Jadi mau saya, agama itu penting ya. Dengar Habibi ya. Si jomblo kasihan. Jadi apa namanya? Dengan agama itu kita bisa meyakini anak kita bakalan dipelihara oleh seorang wanita yang bertanggung jawab, yang bisa bertanggungjawabkan agama anak kita. Adapun kalau ibunya tidak tahu apa-apa, gimana mau murajaah Quran, bagaimana mau didik, dia tidak ngerti agama, senangnya dunia saja, senangnya nonton, senangnya apa. Susah ya. Ada sebagian mengatakan, Ustaz, ini ada perempuan cantik, agamanya kurang. Ada yang agamanya bagus, cantiknya kurang. Saya pilih mana? Pilih mana Ustaz? Saya bilang, ya pilih yang agamanya bagus. Ustaz, ini saya tertariknya sama yang cantik Ustaz. Insya Allah saya bisa olah nanti. Ya kita bilang ya kalau kau pintar masak kau bisa jadi ya berasmu kau olah jadi enak. Tapi kalau kau nggak pintar masak kau yang dimasak sama istrimu. Taib. Jadi agama kemudian kecantikan. Kecantikan ini sangat penting. Dalilnya kita disuruh nazar. Tidaklah nazar kecuali berkaitan dengan apa? Kecantikan. Nabi SAW juga melihat tidak cocok Nabi tidak terima. Karena kalau dengan wanita yang cantik artinya kita lihat tertarik, kita bisa sayang sama dia. Tapi kalau kita tidak tertarik, kita nekat nikah sama dia. Akhirnya kita tidak sayang sama dia. Akhirnya kita mendoliminya. Akhirnya kita tidak cinta sama dia. Dan repot. Mending kita lepaskan biar dinikahi sama orang lain yang sayang sama dia. Ya. Ngapain kita menyusahkan diri kita membuat kita tidak bahagia. Dan ngapain kita mendolimi putri orang lain. Ya. Maka kalau kita lihat, tertarik, nikah. Kalau enggak, jangan nekat maju. Jangan nekat maju. Karena kecantikan ada dua. Kecantikan pertama, kecantikan yang ijma, disepakati oleh semua orang ini cantik. Enggak ada yang khilaf tentang, oh ini cantik. Semua sepakat. Nah, wanita yang kecantikannya ijma susah kita dapatkan ya. Tapi yang kita dapatkan yang khilaf. Yang khilaf. Ada yang bilang cantik, ada yang bilang enggak cantik. Yang penting menurut antum yang rojih dia cantik. Mau orang bilang enggak cantik bukan urusan saya. Menurut saya dia cantik, sudah ente maju ya. Ente maju. Ya. Dan kita juga harus tahu diri ya. Tahu diri. Sebagian orang Masya Allah standar kecantikan tinggi sekali. Saya mau cari akhwat yang
nilainya 9,6, Masya Allah, putih, tinggi, mancung. Sementara dia pendek, hitam, kemudian pesek. Jadi orang yang wajar, kita tahu diri. Ya. Bagi saya yang penting Anda tertarik. Kalau bisa cantik itu yang terbaik tentunya. Agar kita bisa menundukkan pandangan, tidak ngelirik sana, ngelirik sini. Tapi kita harus tahu diri. Kalau ente punya kemampuan, kelebihan, ente boleh milih. Misalnya ente duit banyak ya, ente pilih terserah. Ya. Ngantri, akhwat terserah. Tapi kalau ente duit pas-pasan... Sudahlah, ente ngalah aja lah. Baik. Yang berikutnya gadis. Gadis karena orang wanita yang gadis dia kecantikannya akan lebih sempurna kepada seorang laki karena laki tersebut cinta pertamanya. Oleh karenanya Aisyah berbangga. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau engkau membawa ontamu, kemana kau tambatkan? Apakah kepada pohon-pohon atau tumbuhan yang sudah pernah dihinggapi oleh onta-onta yang lain atau tumbuhan yang masih baru? Kata Nabi, tentu kepada tumbuhan yang baru. Artinya Aisyah bangga, dia sendiri satu-satunya wanita yang gadis. Yang lain semua istri Nabi adalah apa? Janda. Ya. Oleh karenanya waktu Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu menikah, maka Jabir ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tazawwajta ya Jabir?" Kau sudah menikah? Waktu safar. Kemudian Nabi ngobrol sama dia berdua. Nabi perhatian sama jomblo. Ya. Nabi tanya, "Tazawwajta ya Jabir? Kau sudah nikah?" "Sudah ya Rasulullah." Oh ternyata sudah. Rasulullah SAW bertanya, "Bikran am sayyiban?" Kau menikahi janda atau gadis? Kata dia, "Sayyiban." Saya nikah janda. Kata Rasulullah SAW, "Halla tazawwajta bikran? Tudaibuha wa tudaibuka, tulaibuha wa tulaibuka." Kenapa kau tidak menikah dengan seorang gadis ya Jabir? Kau bisa mencandainya, dia bisa mencandaimu. Kau bisa menciumnya, dia bisa menciummu. Tulaibuha, sebagian ulama mengatakan dari ludah, yaitu kau bisa meletakkan liurmu di mulutnya, dia bisa meletakkan liurnya di mulutmu. Ya, mohon maaf jomblo ya. Jadi itu anjuran tapi tidak harus. Ternyata Rasulullah SAW yang menganjurkan orang untuk menikahi dengan gadis, beliau sendiri menikah dengan apa? Para janda. Menunjukkan beliau tidak mengutamakan hawa nafsunya. Dan para ulama membahas setiap janda yang Nabi nikahi itu pasti ada maslahatnya. Pasti ada maslahatnya. Kalau Nabi mau ikuti hawa nafsunya, dia akan milih semua apa? Gadis. Nabi pun menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha pun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya kalau kita bisa menikahi gadis itu lebih baik karena dia akan fokus cintanya kepada kita. Dia tidak pernah mengenal lelaki yang lain ya. Oleh karenanya di antara nikmat yang Allah sebutkan di surga tentang bidadari, Allah mengatakan ya apa namanya? Fihinna qasiratut tarf lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Bahwasanya di surga ada bidadari-bidadari yang tidak pernah disentuh oleh lelaki maupun wanita, jin manapun. Artinya dia murni untuk sang suami. Tapi sekarang kalau nggak dapat gadis, janda juga tidak mengapa. Kemudian yang berikutnya, kita kesini dulu. Subur, kata Nabi SAW, "Tazawwajul wadudal walud, fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah." Nikahilah wanita yang dia subur. Dari mana kita wanita subur? Ya lihat saudara-saudarinya. Saudara-saudarinya bagaimana, ibunya dia berapa bersaudara. Dia ternyata 12 bersaudara. Wah ini subur insya Allah. Kakaknya gimana? Kakaknya anaknya 10. Wah ini subur insya Allah. Tapi kalau dia cuma 2 bersaudara, 1 bersaudara, berarti mungkin kurang subur. Ya, dari secara gen mungkin kurang subur. Bukan berarti tidak boleh. Bukan berarti nggak boleh nikahi wanita mandul. Boleh. Tapi kalau ada pilihan, hendaknya kita milih yang apa? Yang subur ya. Karena Rasulullah mengatakan, fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Karena aku akan bangga dengan jumlah kalian yang banyak pada hari kiamat. Dan kita nanti kalau punya anak banyak, kita senang banyak yang doain kita. Kalau kita sudah besar, banyak kita mengunjungi ke rumah sini, ke rumah sini, ke rumah sini. Apalagi kita punya cucu 100, Masya Allah. Bayangkan, untuk pas lagi lebaran, cucu 100 kumpul, Masya Allah. Tidak mungkin untuk punya cucu 100, kecuali istri antum 4. Taib. Kemudian dari keluarga baik-baik, ya ini penting juga dari keluarga baik-baik. Karena kita ingin hidup tentram. Kalau kita, besan kita atau mertua kita ternyata tidak mengerti tentang agama, repot. Ini maksud saya kalau ada pilihan. Ya. Tapi kalau ternyata besan kita, mertua kita nggak tahu agama, tapi calon istri kita benar-benar soleh, nggak ada masalah. Yang penting kita dengan dia. Tetapi kalau ada pilihan ternyata calon mertua baik, ngerti agama, ngerti sunnah, itu lebih baik karena kita sering nyambung. Karena ngobrol ngerti, kita begini dia ngerti, karena mertua kita sudah ngaji gampangannya. Ya. Kemudian yang terakhir, kalau bisa bukan sepupu, ini sebenarnya tidak ada dalilnya, ya. Bahkan bertentangan dengan dalil karena pernikahan di antara sepupu di zaman sahabat juga banyak. Bahkan Nabi SAW menikahkan Ali dengan siapa? Fatimah. Ya. Karena
Nabi sepupunya Ali bin Abi Thalib. Fatimah putrinya Nabi. Dan hubungannya sangat apa? Sangat dekat. Tetapi ini kembali kepada perkara duniawi ya. Menurut penelitian para ahli, ya, saya tadi baca-baca sedikit, bahwasanya kalau pernikahan kerabat dekat sama sepupu, kemungkinan penyakit ya karena DNA yang sama menimbulkan rawan penyakit ya, cacat ya. Kata mereka kalau sepupu pertama ada kemungkinan 12% sekian, saya agak lupa tadi angka-angkanya. Kalau menikah dengan sepupu yang kedua kali, jadi jaraknya lebih jauh lagi, itu berkurang lagi mungkin cuma 5% kemungkinan timbul apa? Bayi cacat, kemungkinan semakin jauh dia baru bisa hilang pada sepupu yang ke-6 atau sepupu yang ke-7, maka tapi itu cuma perkiraan. Buktinya banyak orang menikah sepupu juga anaknya sehat-sehat saja, tetapi kemungkinan itu ada. Ini pertama. Adapun syariat memandang bukan dari sisi kedokteran. Dulu mereka tidak memandang itu. Yang mereka mandang adalah kalau kita menikah dengan sepupu, rawan timbul pemutusan silaturahmi. Kenapa? Kalau kita ribut sama istri kita, kita ribut sama om kita. Kita ribut sama tante kita dan itu rawan timbul pemutusan silaturahmi, ya. Akhirnya kan rahim harus kita jaga. Tapi kalau orang jauh, kita nggak ada hubungan kekerabatan secara rahim, tidak ada hubungan dengan mertua. Tapi kalau kita nikah dengan sepupu, ternyata ya mertua kita om kita, mertua kita tante kita, mertua kita bibi kita. Kalau ada masalah, istri kita pun sepupu kita, rahim kita. Masalah berarti kita putus silaturahmi. Masalah dengan tante, putusan silaturahmi. Dari sisi itu mereka mengatakan sebaiknya menikah dari yang jauh. Tetapi saya katakan dalil menunjukkan tidak demikian. Ini kembali kepada masing-masing. Ya, Rasulullah berkata tentang masalah dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Taib, nazar bila bisa diulang-ulang, kalau memang belum puas, ulang-ulang boleh. Ini yang pertama. Kunjungan pertama, kunjungan kedua, kunjungan ke-20 boleh-boleh saja. Kalau calon wanita mengizinkan, kalau enggak mau ente dari tadi enggak udah pergi cari wanita lain ya terserah ya. Intinya ada kesepakatan. Yang kedua, bagaimana hukum nazar lewat apa foto ya. Sebenarnya foto itu banyak menipu. Foto itu banyak menipu. Ya. Mudah-mudahan antum bukan termasuk yang tertipu. Jadi antum jangan mengokekan kecuali lihat langsung. Kalaupun harus foto, ya jangan antum simpan di HP antum. Artinya ada orang saudaranya atau saya perlihatkan secara umum dari tampak depan, tampak samping. Jadi dari segala sisi ya ada antum mulai tertarik baru antum boleh lihat. Tapi jangan menjadikan keputusan di mana? Di foto. Karena saya pernah mengalami kasus ada seorang lelaki, dia ingin melamar seorang wanita, kemudian wanita tersebut comblangnya istri saya. Kemudian diperlihatkan, ragu dia, enggak mau, udah. Ya udah, kata istri saya, udah kamu lihat aja langsung. Enggak mau ya sudah, enggak apa-apa, sang wanita siap untuk dilihat. Begitu lihat langsung jadi. Berarti yang asli lebih anggun daripada yang di foto. Ada yang sebaliknya. Asli lebih amburadul daripada yang di foto. Ya. Tergantung HP-nya apa buat foto. Tapi intinya foto itu bukan patokan. Sunnahnya kita melihat apa? Langsung. Tapi kalau sebagai tanda-tanda, sebagai muqaddimah, ya mungkin boleh-boleh saja. Ya, tapi saya tidak menyarankan. Saya sarankan sebaiknya lihat apa? Lihat langsung. Kita bisa melihat muqaddimah dari penjelasan orang. Tidak harus lihat apa? Fotonya. Misalnya, oh begini, akhwatnya gini-gini, ciri-cirinya gini-gini. Oh, oke dah, coba saya lihat. Misalnya gitu. Taib. Yang berikutnya, masih ada 7 menit ya. Nanti kalau jam 1 udah lewat, antum silakan yang perluan pergi, tidak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Jangan usah minta izin. Hukmun nikah. Hukum nikah, maka ada beberapa kondisi. Pertama, nikah hukum asalnya sunnah. Atau kita begini. Hukum nikah boleh dibagi dua. Ya. Pertama, jomblo. Ya. Yang kedua, yang sudah beristri satu. Adapun yang jomblo, maka ada beberapa kondisi. Bisa jadi hukumnya, hukum asal adalah sunnah. Adalah sunnah. Kapan? Ya, jika dia bersyahwat, namun dia bisa menjaga diri.
tidak terjerumus dalam dosa zina, onani, melihat yang haram. Maka ini hukumnya sunnah. Yang kedua hukumnya wajib. Jika dia takut terjerumus kepada yang haram, seperti zina, onani, atau nonton yang haram. Kemudian hukumnya mubah jika dia tidak bersyahwat. Berhasrat. Ya, ada orang seperti itu, dia hasratnya tidak terlalu berhasrat, biasa-biasa aja. Enggak nikah juga enggak apa-apa, yang kita enggak bisa maksa ya. Kemudian yang terakhir hukumnya haram jika niatnya menyakiti sang wanita atau keluarga wanita. Adapun jika sudah berisra mau tambah 2 ya, maka pendapat mazhab Hambali hukumnya makruh. Kenapa? Karena dia akan mengantarkan dirinya kepada ketidakadilan. Ini maksud saya ikhwan, yang benar bukan makruh, yang benar sunnah. Tetapi tatkala sebagian ulama seperti mazhab Hambali mengatakan poligami hukum asalnya makruh, menunjukkan kewaspadaan seorang yang nama poligami. Kenapa? Karena dia kalau poligami tidak adil, dia dosa besar. Dosa besar. Orang yang poligami tidak adil terjerumus dalam dosa besar dan dipermalukan oleh Allah pada hari kiamat kelak, ya. Maka yang benar poligami hukumnya sunnah, bagi yang mampu sunnah, apalagi yang bisa adil. Ya, tapi kalau dia khawatir tidak bisa adil dan dia nekat poligami, makruh hukumnya. Ya, karena dia akan mengantarkan dirinya kepada ketidakadilan. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahum ra'atani famala ila ihdahuma, jaa yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'il." Barang siapa yang punya 2 istri dan dia condong kepada salah satunya, maka datang pada hari kiamat dalam kondisi badannya miring. Poligami adalah syariat yang mulia, namun tidak semua orang bisa melakukannya. Antum bisa nonton di YouTube tentang poligami adalah apa? Anugerah yang terzalimi ya. Siapa yang terzalimi, antum apa istri antum, Allah alam. Jadi ini kira-kira hukum yang menikah ya. Saya rasa kalau kita perhatikan hukum ini bagi yang jomblo ya, saya rasa sekarang hampir boleh dikatakan semuanya apa? Wajib. Tapi duitnya enggak ada, itu masalahnya. Ya. Siapa yang tidak takut terjerumus dalam kemaksiatan? Karena sebagian ulama tidak membatasi bukan hanya zina, tapi di antara keharaman lah onani, melihat yang haram, ya, nonton film porno misalnya. Ya, ini siapa yang bisa? Maka saya katakan jomblo sekarang bisa dikatakan hukumnya apa? Wajib. Dengan fitnah kondisi sekarang di mana-mana iklan cewek-cewek dan yang lainnya, YouTube dan Facebook dan semua bisa terlihat. Film-film, bioskop semua masuk di internet. Maka saya rasa hukumnya wajib. Cuma sayangnya pada tidak punya apa? Duit. Oleh karenanya para ulama mengatakan kalau kita punya uang zakat, kita boleh kasihkan kepada para jomblo yang sedang menderita ya. Kasihkan dia uang zakat untuk menikah, sekaligus untuk walimah secukupnya boleh dari uang zakat. Demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan Rabu depan ya. Insyaallah kita lanjutkan Rabu depan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.